Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Yayo berkata, sekarang apa boleh aku bergabung dengan klub orang kaya kedua milikmu? Si Cincau merespon nih, minumlah satu lagi. Dalam hati Yao Yao, apakah untuk bergabung bersama mereka harus menjadi seperti ini? Gak apa-apa, demi masa depan yang cerah. Apa susahnya jika hanya minum aja? Yao Yao minum lagi nih, dan Yao Yao mulai pusing lah. Kenapa ini? Tiba-tiba pusing sekali. Ayo, kuantar kau untuk istirahat. Nah, tapi melihat itu si Ciacang menahan nih. Tunggu, ini udah larut malam. Aku akan antar dia pulang. Tapi ditampar, ditendang itu kaki. Ditendang sama si Cincau. Pergi kau, berani menghalangiku. Cari mati. Bajingan ini harus dihentikan. Tunggu, siapa yang harus kuhubungi? Banyak sekali kontak di HP ini, membuatku bingung mau hubungi siapa. Nah, kita di kamar nih. Cao Cao udah pingsan kayaknya. Iya. Si Cincau berkata, sudah lama aku tertarik denganmu. Akhirnya, sekarang aku bisa menikmatimu. Kau masih ingin masuk klubku kan? Apa kau pikir bisa masuk begitu aja? Biarkan aku melepas rasa lelahku malam ini. Hahaha, saatnya makan besar. Tapi tiba-tiba si Yao Yao muntah. Hei, apa-apaan ini? Lihat aja, akan kuhajar. Setelah itu si Cincau mandi nih. Nah, si kecil cantik, aku datang. Sayang, apa kau udah siap? Saat dibuka ini ya nih, dibuka selimutnya, ternyata tiba-tiba berubah jadi si Ciacang. Dan di belakangnya Cincau ada si Xiaoke. Melihat itu, Cincau kaget. Hah? Kenapa kau kesini? Aku gak punya masalah denganmu. Pak, gak punya masalah. Berani kau bawa adik iparku, hah? Adik ipar? Aku gak tahu dia adik iparmu. Jangan pernah bawa wanita seenaknya. Kau udah bawa banyak wanita selama ini kan? Rasakan pukulan ini. Rasakan, agar kau tahu rasa juga. Aku salah. Aku gak akan ulangi lagi. Tolong, beri aku kesempatan. Lalu si Yao Yao digendong nih sama si Xiaoke. Mudah sekali kau minta maaf. Lain kali, jangan harap aku akan memaafkanmu lagi. Aku janji akan lebih baik lagi. Dan Xiaoke pun langsung pergi. Sial, nasibku buruk sekali. Kenapa setiap wanita cantik selalu ada hubungannya dengan dia? Terus datang nih. Apalagi nih? Kau? Tiba-tiba ada yang menodongkan pistolnya nih. Jadi ada yang masuk ke kamarnya, todong pistol ke kepala si Cincau, dan langsung ditembak. Dan Cincau pun langsung mati nih. Dan ternyata itu si istrinya Caolin. Si siapa namanya? Rushi. Ya, si Rushi bener. Dan dia pun langsung keluar gedung nih. Lalu dia naik mobil. Seseorang bertanya, apa kau sudah melakukannya? Iya, kerja bagus. Bos, satu persatu dari Cao telah selesai. Caolin juga sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Udah saatnya. Selama ini Caolin adalah otaknya. Sudah waktunya berakhir. Ternyata itu adalah si Chiurong. Jadi bersekongkol sama si Rushi. Oh, berarti bisa dibilang Rushi itu berarti kayak spy ya. Mata-mata keluarga Cao buat si Chiurong. Siap, akan segera kulakukan. Kau setelah ini semua selesai, apa kau akan tepati janji? Chiurong menjawab nih, tenang aja. Setelah aku jadi ketua keluarga Cao,
aku akan menikahimu. Kau begitu cantik dan seksi. Siapa yang gak mau menikahimu? Aku sudah menjadi mata-mata keluarga Chow selama 10 tahun. Itu semua untukmu. Seharusnya kau gak mengkhianatiku. Itu si Rush yang ngomong ya. Chirong merespon nih. Sampai mati, aku akan bersamamu. Sekarang si Xiaoke, Yao Yao dan juga Chia kembali nih ke kediaman keluarga Chow. Chia berkata, "Saudara ipar, aku ada urusan. Aku pergi dulu." Oke. Dan Yao Yao dibawa nih ke kamar. Tapi tiba-tiba, seksi kan kakak ipar, peluklah aku. Hei, jangan berisik. Lalu tiba-tiba nongol nih Chasin dan langsung menampar Xiaoke. Kau membiusnya. Tapi Xiaoke hanya diam nih. Dalam hati Chasin, aku memukulnya. Lalu datang nih orang tua Chasin. Xiaoke berkata, "Chasin, kau memukul tanpa cari tahu apa masalahnya terlebih dahulu." Si ayahnya berkata nih, pergi dari keluargaku. Kau nggak pantas tinggal di sini." Xiaoke berkata, "Panjang ceritanya. Aku malas bercerita. Aku tahu kau memukulku karena kau nggak tahu apa-apa yang terjadi sebenarnya. Tapi baiklah, aku akan pergi." "Xiaoke, tunggu. Si ibunya menahan nih. "Biarkan dia pergi. Orang seperti dia nggak pantas di keluarga Chow." "Hah, keluarga Chow. Kalian bisa apa tanpa aku? Kalau tahu seperti ini, aku nggak akan mau menjadi menantu keluarga Chow." Apa yang telah kulakukan?" Dan saat Xiaoke keluar, Xiaoke dihampiri nih oleh si Rushi. Rushi berkata, "Xiaoke, aku mohon tinggallah. Bibiru, apa yang bisa aku lakukan di sini?" Si Rushi menjawab nih, "Xiaoke, aku tahu kau ahli kedokteran. Tolong bantulin, dia sakit dan divonis hidupnya nggak akan panjang." Xiaoke bertanya, "Apa yang terjadi?" "Xiarang bunuh diri, Xiali menghilang. Keluarga Chow mengalami banyak masalah belakangan ini. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana jika Lin mati." Dalam hati Xiaoke, Chow sih bukan yang terbaik untuk jadi kepala keluarga Chow. Tapi Chow Lin seharusnya nggak boleh mati. Rushi melanjutkan nih, "Xiaoke, aku tahu keluarga Chow nggak baik untukmu. Tapi selama kau bisa selamatkan Lin, aku akan berikan apapun untukmu. Aku yakin kau pasti bisa sembuhkan Lin." "Hei, lepaskan. Jangan buat aku jadi... Aku akan lakukan yang terbaik." Xiaoke pun dibawa nih ke kamarnya Chow Lin. Xiaoke bertanya, sejak kapan dia begini? Apakah dia sering muntah? Gak banyak, hanya beberapa kali. Dalam hati Xiaoke, seharusnya ini gak jadi masalah. Ini Xiao Huanta, campurkan ini ke dalam air dan minumkan. Lalu si Rushi ini di airnya ditaruh sesuatu dari tangannya tuh. Dalam hati Xiaoke, aku gak akan pernah memaafkanmu kali ini. Nah, obat udah siap. Bangunlah dan minum obat ini. Lin, minumlah obat ini. Ini adalah obat ampuh dari Xiaoke. Minumlah. Nah, akhirnya dikasih minum nih si Chow Lin. "Istirahatlah, aku akan mengambilkan segelas air." "Xiaoke, andai aja kau anakku. Chow nggak perlu khawatir lagi soal penerus. Sebaiknya kau nggak perlu banyak memikirkan hal itu. Aku tahu seandainya mereka semua nggak buat masalah, kau nggak akan habisi mereka semua. Pada akhirnya Chow telah banyak mengecewakanmu. Jangan bilang begitu. Aku juga nggak meminta berada di keluarga ini. Yang penting sekarang adalah kesehatanmu." Kau, hei, jangan muntah di depanku, Lin." Dan si Chow Lin pun mati nih. Dan setelah itu Xiaoke ditangkap, tangannya diborgol. Yang nangkap adalah si petugas Fang nih. Dia bertanya, "Xiaoke, kenapa kau lakukan itu?" Xiaoke menjawab nih, "Aku benar-benar gak meracuninya. Percayalah, selain kasus ini, kau juga terlibat dalam kasus pembunuhan." "Apa? Ini?" "Gak lama setelah kau pergi, dia ditemukan tewas dalam kamar. Semua bukti menunjukkan kau adalah pelakunya. Aku rasa yang menjebakku adalah orang yang sama. Sekarang kita pergi nih ke Yao Yao." Yao Yao udah bangun nih. Yao Yao bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa pulang?" "Xiao, katakan apa yang terjadi sebenarnya. Apa Xiaoke memberimu obat bius?" "Hah? Membiusku? Gak mungkin kakak ipar membiusku. Aku ingat Yu Qingzhou yang memberiku minuman. Aku ingat dia ingin memperkosaku. Namun tiba-tiba kakak ipar datang dan menyelamatkanku." "Hah? Berarti aku salah telah menuduhnya." Lalu tiba-tiba datang nih, "Nona, tuan ditangkap polisi." "Hah?" Lalu Chasin keluar nih menghampiri Xiaoke. "Tidak, jangan bawa dia orang baik." Chasin memeluk Xiaoke nih. "Xiaoke, aku salah, aku telah menuduhmu." "Terlambat. Kau jangan bawa kakak iparku, dia orang baik." Petugas Fang berkata nih, "Xiaoke dicurigai telah membunuh Yu Qingzhou. Apa kau tahu masalah ini? Beritahu aku." "Chiang, kau bersama aku saat itu. Kau tahu aku nggak membunuh siapapun. Beritahu polisi Fang." Aku nggak tahu." Xiaoke membalas, "Sialan, kenapa kau nggak mau memberi saksi? Apa kau bersekongkol dengan mereka untuk menjebakku?" "Aku bisa bersaksi bahwa kakak iparku tidak membunuh siapapun. Sayangnya, kau nggak bisa bersaksi. Nona Chow, jangan khawatir. Jika emang ini adalah kesalahan, aku akan usut tuntas siapa dalang dalam kasus ini. Tapi maaf, untuk saat ini, Xiaoke aku bawa ke kantor." "Enggak, kau nggak boleh bawa dia. Aku nggak bisa hidup tanpanya."
Tapi si Ciasin ditendang nih. Kalau kau nggak bisa hidup, mati aja. Kau begitu kuat memukulku tanpa kau tahu masalahnya. Sekarang kau malah bilang seperti ini. Dan Xiaoko pun dimasukin nih ke mobil polisi. Mobil polisinya Land Evo, bos. Land Evo 9, ngeri. Nih mobilnya nih. Tuh, sama persis. Si polisi Fang bertanya nih, katakan padaku, apa kedua kasus ini ada hubungannya denganmu? Xiaoko menjawab nih, aku dijebak. Kau coba selidiki Cao Chiajiang dan Suru. Aku yakin mereka terlibat dalam kasus ini. Jangan khawatir. Selama kau percaya padaku, aku nggak akan biarkan kau menanggung ketidakadilan. Lalu tiba-tiba ada yang menghadang mobilnya nih. Hah, ini apa yang terjadi? Ternyata itu adalah wanita dari tim yang Red Shield tuh. Red Shield Action Team. Halo, seharusnya kita udah kenal lama, jadi nggak perlu perkenalkan diri. Petugas Fang bertanya, mau apa kau? Dia menjawab nih, serahkan Xiaoko kepadaku. Kau nggak ada urusan denganku. Nggak bisa. Lalu wanita itu langsung mengambil pistol nih. Tapi petugas Fang juga. Jadi mereka berdua menodongkan pistolnya ke satu sama lain. Dalam hati mereka berdua, seberapa cepat berani kau melawanku? Kau nggak bisa begitu aja membawanya tanpa formalitas. Oke, aku akan ajukan. Lalu si wanita itu langsung menelpon seseorang nih. Lalu ada menelpon si petugas Fang. Telepon biro kau bicara sendiri. Tapi oke, baiklah. Petugas Fang berkata, Xiaoko, aku nggak bisa melindungimu, maafkan aku. Xiaoko merespon nih, tenanglah, aku akan baik-baik aja. Dan Xiaoko pun ikut dia tuh. Hati-hati. Dan Xiaoko dibawa nih ke gudang 1. Ternyata Xiaoko dibawa nih ke Ao Tianlong. Lalu penutup kepalanya dibuka nih. Xiaoko berkata, kalau kalian ingin membunuhku, lakukanlah. Jangan perlakukan aku seperti ini. Kupikir kau gak akan bisa bawa dia ke sini. Dan aku berharap kau bisa bawa dia. Xiaoko berkata nih, aku adalah warga yang taat hukum. Tentu aku gak akan melawan petugas hukum. Oke, itu bagus. Kalian lepaskan borgolnya. Tuang Long, kau yakin? Si Ao Tianlong merespon nih, apa yang kau takutkan? Dia bilang dia gak akan melawan petugas. Lalu borgolnya dilepas nih. Di mana aku saat ini? Apa yang kau inginkan dariku? Aku adalah kepala keamanan nasional. Aku bekerja fokus untuk menangkap orang-orang sepertimu, orang-orang berbahaya sepertimu. Xiaoko membalas nih, aku gak pernah melakukan hal-hal yang berbahaya. Aku udah tahu. Kalau enggak, aku nggak akan membawamu ke sini. Apa yang kau inginkan? Ao Tianlong menjawab nih, bergabunglah bersama Red Shield. Kita berkontribusi untuk negara kita tercinta. Mari kita korbankan hidup kita untuk tanah air. Apa nggak ada pilihan lain? Setelah Xiaoko ngomong itu, para prajurit atau agent lah ya, langsung menodongkan pistol mereka nih ke arah Xiaoko. Xiaoko langsung maju nih. Kau memintaku untuk bergabung dengan Red Shield, memintaku berkorban setia sampai akhir hayat. Nah, semangat muda anak ini sungguh luar biasa. Lalu bagaimana dengan kasus tuduhan pembunuhan yang menimpaku? Ao Tianlong menjawab nih, jangan khawatir soal itu. Xiaoko berkata, akan aku ingat selalu organisasi ini dalam diriku. Ini adalah tugas pertamamu di Red Shield. Dan ini adalah tugas magang. Setelah ini kau resmi bergabung dengan Red Shield. Siap, laksanakan. Leng Yue bawa dia ke pangkalan. Dan akhirnya nih Xiaoko dibawa nih ke pangkalan. Oh, buat latihan gitu tuh. Ada prajurit-prajurit. Tadi siapa namanya disebut gak? Oh, Leng Yue. Oke. Akhirnya disebut namanya guys, yang cewek guys. Namanya Leng Yue. Leng Yue berkata nih, Red Shield merupakan unit Secret Service yang bertanggung jawab atas keamanan nasional. Mereka semua dilatih untuk bisa bela diri, menjadi mata-mata sampai menangkap pencuri dan pembunuh kelas internasional. Kita melihat nih, orang yang ini nih adalah Falcon. Nah, dari namanya bisa lah kita tahu kalau misalnya jago busur orang ini nih. Nah, setiap anggota Red Shield adalah orang terpilih dan punya keahlian sendiri. Widih, tembakannya 10 tuh. Cuma itu kemampuanmu? Hah? Lalu si Falcon berkata nih, apa urusanmu mengomentari kegiatanku? Apa kau nggak takut hukum, ha? Gak ada yang aku takutkan. Lalu si Falcon siap-siap untuk menembak lagi nih. Leng Yue berkata, dia adalah Falcon, orang pilihan terbaik di Red Shield. Dia sangat jitu dalam membidik. Set, anjas 10 tuh. Sekarang giliranmu. Lalu Xiaoko mengambil kain nih dan menutup matanya sendiri. Bidikanmu biasa aja. Kalau kau mampu membidik tepat sasaran, aku bersedia menjadi anak buahmu. Kita melihat nih, Xiaoko nembak dan berhasil kena 10 juga. Luar biasa. Lalu seseorang datang nih. Kau gak tertarik beradu tembakan denganku? Orang ini adalah Shanghai, wakil pimpinan tim operasi. Leng Yue menjelaskan nih, Shanghai adalah penembak jitu dan berbakat. Dia telah memenangkan juara 3 berturut-turut di kompetisi angkatan darat. Sebaiknya kau gak perlu menghiraukannya. Justru yang begini gak boleh disia-siakan. Kita lihat nih, si Shanghai dia siapin tembakannya, sniper tuh. Dipasang bidikannya 800 meter. Penembak jitu buta ditembak, set, pas tuh 10. Emang pantas menjadi penembak jitu. Xiaoko membalas nih, apa itu 800 meter? Beri aku target 1800 meter. Hah?
1.800. Target bahkan sulit untuk dilihat. Jarak efektif dari senjata itu hanya 800 meter. Sombong sekali. Shako berkata, aku dengar rekor penembak terbaik adalah 2.500 meter. Dan aku bukan seorang penembak. Oke, aku akan geser target. Kalau kau berhasil tembus 1.800 meter, aku akan berburu denganmu. Kita melihat nih, Shako nembaknya agak ke atas gitu. Lalu si Leng Yue mengecek nih, nggak terlihat. Biarkan peluru mencari targetnya. Lalu pelurunya ternyata didorong sama si Cao Cao, didorong ke target dan pelurunya berhasil mengenainya nih. Hah, gak masuk akal. Dan orang yang mengecek nih ngasih tanda nih, apa? Bendera merah tuh. Hah, kena, benar-benar jitu. Tenang, ini semua hal kecil. Setelah memanah dan menembak, sekarang giliran melawanku. Shako bertanya, siapa lagi master di sini? Leng Yue menjawab, aku, master bela diri. Kau seorang wanita, mana mungkin kau melawanku? Dan Leng Yue langsung memukul Shako nih. Hah, terus Shako ditendang, terus dibanting gitu, terus dikunci nih si Shako tangannya. Hah, terkunci, menang. Gak semudah itu. Shako mengencangkan tangannya nih dan berhasil melepaskan kuncinya. Berhasil lolos. Dia berhasil membuka kunci kaki dan Shako memegang kedua kakinya nih dan langsung mengunci balik. Brengsek, lepaskan aku. Oke, baiklah. Sekarang kita pergi nih ke rumah lelang. Orang yang pembawa acara yang depan, dia berkata nih, paten ini telah dikembangkan oleh Chiang Cheng Universitas Medis, lebih dari 7 tahun penelitian. Lelangnya dimulai dari harga 1 juta. Tanpa ragu-ragu, Ching Cheng langsung tawar nih 50 juta. Ching Sui berkata, baru muncul kenapa sudah begitu tinggi? Aku gak yakin teknologi ini bisa berkembang. Lalu Dokter Xia 60 juta. Dokter Xia berkata, gak peduli apakah rumah sakit mau mengadopsi teknologi itu atau enggak. Yang jelas ini berharga, terutama untuk pengobatan tumor dan operasi plastik. Ini sangat berguna dan baik untuk digunakan. Siapa lagi yang mau menawar? Aku udah siapkan 100 juta. Hah? 100 juta? Lalu Ching Cheng 100 juta. Lalu ada orang nih menawar 200 juta. Kemiskinan membatasi imajinasiku. Lalu Ching Cheng 1 miliar. Hah? Apakah teknologi ini begitu berharga? Katanya teknologi itu nggak hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk pertahanan nasional. Apakah udah nggak ada lagi yang menawar? Masih ada waktu. Di atas 1 miliar, 2 miliar. Kita melihat nih. Aduh, rambut pink. Wanita ini nih, berambut pink ini adalah Tongpo Ruan Aisan jatuh cinta Aisan jatuh cinta Dia adalah Aisyah, presiden grup Atlantik. 3 miliar, 4 miliar, 10 miliar. Hei, aku duluan. Harap tenang, giliranku 20 miliar. Itu keluarga Xie. Dia salah satu dari 10 orang terkaya di Chiang Cheng. Si Aisyah, gampang yang ingetnya Aisyah. Aisyah berkata, aku menyerah. Sepertinya gak akan ada lagi yang mau menawar lebih tinggi. Jadi sekarang udah waktunya untuk mengumumkan pemenangnya. Tapi tiba-tiba ada yang mengangkat nomornya nih, nomor 49, 30 miliar. Hah? Siapa itu? Berani bersaing dengan Tuan Xie. Ternyata itu adalah Shako. Gimana? Ada yang bisa lebih tinggi? Dalam hati Ciurong, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia seharusnya di penjara? Ching Cheng berkata, berani sekali bersaing. Dalam hati si Aisyah, apa yang terjadi? Ching Sui berkata, aku pikir aku gak akan melihatnya lagi. Terus si Shako dicubit nih. Apa kau gila? Anggaran yang diberikan untuk kita hanya 10 miliar. Siapa yang mau bayar sisanya? Siapa yang mau bayar? Shako menjawab nih, ini tugas pertamaku dan aku harus selesaikan. Leng Yue melanjutkan nih, tapi dari mana? Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kita dapatkan tambahan 20 miliarnya, 40 miliar. Shako, sebaiknya kau akur aja denganku. 50 miliar. Aku gak bisa akur denganmu. Jangan mancingku. Gila, butuh tambahan 40 miliar untuk menembusnya. Hei, itu siapa sebenarnya orang ini? Berani sekali melawan keluarga Xie. Sepertinya dia menantu keluarga Cao. Tapi bukankah dia gak sekaya itu? Dalam hati Ching Sui tampaknya benar. Dia selalu dikelilingi oleh wanita cantik. Nah, yang ini nih, Aisyah nih, bahasa Mandarin. Bentar, cek Inggrisnya dulu. Nih, Inggrisnya ada nih. Before I came to Chiang Cheng, I never heard that Chiang Cheng still has this number. Oke, translatannya kurang lebih tuh, sebelum aku datang ke Chiang Cheng, aku nggak pernah mendengar kalau Chiang Cheng still has this number. Mungkin punya orang ada orang yang sekaya ini mungkin ya. Kurang lebihnya, karena ini Inggrisnya pun agak berantakan. Ciorong berkata, beritahu aku berapa banyak uang yang tersisa yang bisa aku gunakan. Aku harus mengalahkannya. Sekarang paling banyak hanya 10 miliar.
Brengsek, nggak cukup. Lalu si Cinceng maju nih. Kita kerjasama. Aku bisa pinjamkan kepadamu 10 miliar tanpa bunga. Dalam hati Curong awalnya bersaing. Kenapa sekarang jadi kerjasama? Nggak masalah, asal kita bisa mengalahkan mereka. Dan mereka bekerja sama nih. Baiklah, aku bisa terima. Wanita bodoh. 60 miliar. Kau masih mau main-main denganku, ha? Berani sekali kau bersaing dengan keluarga Xie. Aku nggak yakin kau bisa mendapatkannya. Oh, benarkah? Lalu Xiaoke mau mengangkat tangannya nih, tapi ditahan oleh Leng Yue. Jangan, kita masih bisa memikirkan cara lainnya. Xiaoke membalas nih, jika tugasku ini selesai, kau harus mengajariku Jujutsu Kaisen. Hehehe, salah. Kau harus mengajariku Jujutsu dan cara mengunci lawan nanti. Kau sudah punya kekuatan. Kenapa kau masih butuh belajar denganku? Iya, karena aku ingin belajar. 70 miliar. Hah, butuh tambahan 60 miliar lagi. Hah? Xiaoke, aku nggak yakin kau punya 70 miliar. Apa kau berbohong? Aku pernah baca rincian kekayaanmu, perusahaan, bahkan real estate-mu. Dan juga masih belum ada yang terjual. Dari mana kau punya uang sebanyak itu? Aku curiga, jangan-jangan kaulah yang membuat berita jika aku selingkuh. Lalu si Aisyah berdiri nih. Sepertinya mereka sengaja membuat masalah agar teknologi ini bernilai semakin tinggi. Dalam hati Xiaoke, sepertinya wanita ini bukan orang sembarangan. Mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!